Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Peserta MPLS SMK Mahaputra yang saya banggakan, insya Allah dalam media ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul generasi Qurani. Apa artinya generasi Qurani? Generasi Qurani adalah generasi yang unggul, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibuka dalam surat Maryam ayat 12 sampai 15. Yang pertama yaitu ciri-ciri generasi Qurani. Yang pertama, berpegang teguh kepada kitab Allah. Kitab Allah ada dua. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah. Insya Allah kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, insya Allah tidak akan tersesat di dunia, bahkan akan selamat di akhirat. Yang kedua yaitu ciri generasi Qurani. Yang kedua yaitu suci, bersih lahir dan batin. Tidak mempunyai sifat hasud ke orang lain, tidak mempunyai sifat ria, tidak mempunyai sifat sum'ah, tidak mempunyai sifat ujub, takabur kepada orang lain. Kenapa? Karena bersuci, suci, bersih lahir dan batinnya. Kalau seseorang ini dikatakan orang yang beriman, dia akan bersih dari sifat-sifat dengki kepada orang lain. Itu ciri generasi Qurani. Nah, mudah-mudahan peserta MPLS SMK Mahaputra yaitu suci, bersih lahir dan batin. Yang ketiga apa ciri generasi Qurani? Yang ketiga yaitu berbakti kepada orang tua. Rasul sampaikan bertanya kepada sahabatnya, sahabat harus berbuat baik kepada siapa Rasul? Sahabat bertanya kepada Rasul, berbuat baik kepada siapa? Sampai 3 kali Rasul berbicara menjawab, ummi, ummi, ummi. Yang keempat yaitu abi. Kenapa Rasul bilang ibu, ibu, ibu? Ibu yang menyusui, ibu yang mengurus kita. Tapi kenyataannya anak-anak sekarang berani berkata kepada orang tua. Pala takullahuma upin. Jangan berkata kepada orang tua, apalagi berbicara kasar. Coba sekarang lihat, sekarang mah bukan berkata saja, berani mengungkapkan berkata kasar kepada orang tua, bahkan lebih dari itu. Makanya kalau ingin berbaik kepada orang tua, yang ada, masih ada, yang tidak ada, sekarang silakan. Yang ada kita taat patuh kepada orang tua. Kalau sudah kita tidak ada, kita mendoakannya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya dalam hadis, ridho Allah fi ridho walidaini wassahotullah fi sahotil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Berani mengucapkan kepada orang tua, itu hukumnya haram. Berikut juga taat patuh kepada guru yang ada di sini, itu hukumnya wajib. Seorang guru sedang berjalan dan kita misalnya lihat, Bu, Pak, assalamualaikum, itu akan berapa pahala. Hukum mengucapkan salam sunat, menjawabnya wajib. Makanya apabila kita bertemu, ucapkanlah salam. Jadi ciri generasi Qurani yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, apa yang keempat ciri generasi Qurani? Yang keempat yaitu mempunyai sifat takwa kepada Allah. Apa artinya takwa? Takwa menurut bahasa artinya hati-hati atau takut. Menurut istilah takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang mempunyai sifat takwa, apabila dia mau melangkahkan kakinya, dia berpikir apakah itu salah atau benar.
Kalau dalam bangunan itu takwa mah seperti kenteng gitu, kentengna atasna, tingkatan atas, tingkatan takwa, ihsan itu bagus. Kalau seseorang sudah punya sifat takwa, dia tidak akan berani melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai sifat takwa, dia adalah tingkatan yang paling atas. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Ciri generasi Qurani. Yang kelima yaitu tidak sombong dan tidak durhaka. Sombong adalah sifat yang paling terjelek dan haram hukumnya masuk ke surga, wajib neraka. Seperti apa? Seperti Fir'aun. Kata Fir'aun, "Anna rabbukumul a'la," saya adalah Tuhan kalian. Itu Fir'aun. Makanya jenazah Fir'aun itu sampai sekarang juga diabadikan. Kenapa? Ku sombong-sombonglah di dunia Fir'aun. Orang yang sombong di dunia Fir'aun. Dan tidak boleh durhaka, ciri generasi Qurani. Ida hadasa kadaba, wa ida wa ada ahlapa, wa ida tuminahona. Berbicara bohong, janji ingkar, diberi amanat, suka khianat. Itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Kalau kita sekarang mempunyai sifat yang tiga tadi, itu adalah orang munafik. Nah, generasi Qurani tidak mempunyai sifat seperti itu. Silakan bisa dikembangkan lagi. Di dalam surat Maryam ayat 12-15, ciri generasi Qurani diantaranya ada 5. Yang pertama, berpegang teguh kepada kitab Allah. Yang kedua, suci, bersih, lahir dan batin. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, bertakwa kepada Allah. Yang kelima, sombong dan tidak durhaka. Sekarang apa ciri-ciri pribadi muslim? Mudah-mudahan kalian sebagai peserta MPLS SMK Mahaputra mempunyai ciri-ciri pribadi muslim. Saya adalah muslim, saya adalah muslimah. Bagaimana ciri-cirinya diantaranya? Yang pertama, tongicep. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu salimul akidah. Apa artinya salimul akidah? Akidah yang bersih. Kalau dalam pohon itu akarnya, dia tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan tahayul. Kenapa? Akidahnya bersih, keyakinannya kepada Allah mantap. Seperti pohon kurma, itu seperti pohon kelapa, kuat, panceg, istiqomah. Akidahnya tidak tergoyah. Akidahnya bersih dari perbuatan hayalan-hayalan yang tidak ada buktinya. Berarti dia pribadi yang muslim. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu ciri-ciri pribadi muslim, yaitu sohihul ibadah. Apa sohihul ibadah? Ibadah yang benar. Sholat subuhnya, sholat duhurnya, sholat asarnya, maghribnya, isanya harus benar. Bukan banyak, tapi benar. Bukan aksaru, tapi ahsanu. Jadi dalam ibadah itu harus ada tuntunan Quran dan sunnahnya. Kalau kita sekarang beribadat dengan tidak ada tuntunan Quran dan sunnahnya, tidak dicontohkan ku Rasul dan tidak diperintahkan oleh Allah, kita tidak akan diterima. Bahasa Inggris nama capek gawe teka paki. Kita terus melaksanakan ibadah, tidak dicontohkan ku Rasul, tidak akan diterima. Mudah-mudahan yang kedua, peserta SMK Mahaputra itu sohihul ibadah. Ibadah yang benar, bukan yang banyak, tapi yang benar. Yang ketiga apa? Ciri-ciri pribadi muslim. Yang ketiga yaitu matinul huluk. Matinul huluk yaitu mempunyai akhlak yang mulia. Rasul diutus ke dunia apa? Yang pertama, akhlak. Akhlak mahmudah baik, akhlak majmumah jelek. Kalau bertemu dengan guru, assalamualaikum, salam. Bertemu dengan teman, salam. Hormat kepada orang lain, itu termasuk akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fihi Rasulullah uswatun hasanah. Rasul mempunyai sifat uswatun hasanah, perilaku yang baik. Ada dalam hadis, innama buistu li utamima makarimal akhlak. Akhlaknya baik Rasul itu. Makanya kita wajib, kan sifat wajib bagi Rasul sidik, amanah, patonah,
tablik kita ikuti. Bukan sifatnya khianat, balado, kitman, bukan seperti itu. Jadi yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang mulia. Buktikan bahwa SMK Mahaputra mempunyai akhlak yang mulia. Yang keempat apa? Yang keempat yaitu mutsaqopul pikri, cerdas berpikir. Di samping akidahnya kuat, ibadahnya baik, mempunyai akhlak yang mulia, dia mempunyai cerdas dalam berpikir. Nah, itu mudah-mudahan itu termasuk pribadi muslim. Kalian dicetak di SMK Mahaputra termasuk orang yang salimul akidah, sohihul ibadah, matinul khuluq, yang terakhir mutsaqopul pikri, cerdas berpikir. Terakhir yang saya akan sampaikan kesempatan hari ini yaitu bertemanlah, bergaulah dengan yang soleh. Perumpamaannya, kalau seseorang gaul dengan tukang minyak akan terbawa harumnya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang bergaul dengan yang tidak baik, contoh kalau di perumpamaannya yaitu dengan penjual minyak itu terbawa harumnya, tapi dengan tukang besi akan terpecik apinya. Kalau ingin tahu seseorang, tanyakan saja kepada temannya. Oleh sebab itu, pilihlah teman bergaul dengan orang yang soleh. Kita simpulkan kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu jadilah generasi Qur'ani, generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah pribadi muslim, orang yang bisa mengembangkan, mengamalkan ilmunya. Yang terakhir, pilihlah teman bergaul dengan yang soleh. Mudah-mudahan kesempatan ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk peserta MPLS SMK Mahaputra. Ditutup saja dengan Robbi habli minas solihin, Robbana atina pidunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.